Halo Sobat Geo, terima kasih sudah klik video ini. Mari kita sama-sama belajar tentang mitigasi banjir bandang. Let's go! Bayangkan, dalam beberapa menit, air dari perbukitan mengalir begitu cepat dengan membawa batu-batuan, kayu, lumpur, rumah-rumah hanyut, jalan tertutup lumpur, dan warga panik menyelamatkan diri. Ini terjadi di Bumiaji, Kota Batu. Tapi kenapa ya? Justru daerah dataran tinggi malah mengalami banjir. Itu mungkin karena aliran air dari perbukitan mengalir begitu deras, cepat, dan tidak adanya resapan air. Nah, itulah yang dinamakan dengan banjir bandang. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, alangkah baiknya kalau kita mempelajari terlebih dahulu apa sih itu banjir. Menurut BNPB, banjir merupakan peristiwa di mana air menggenang di suatu wilayah karena curah hujan yang terus-menerus sehingga meluapnya sungai, drainase, laut, atau danau karena melebihi daya tampungnya. Selain karena curah hujan tinggi, banjir juga bisa disebabkan oleh ulah manusia loh Sobat Geo, seperti pembuangan sampah sembarangan, pengundulan hutan, dan juga pembangunan di daerah resapan air. Jadi, banjir bukan cuma fenomena alam Sobat Geo, tapi juga akibat dari cara manusia mengelola ruangnya. Kalian tahu nggak sih Sobat Geo, faktor penyebab banjir dibagi menjadi dua loh. Ada faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia meliputi penambangan hutan, alih fungsi lahan, drainase yang kurang memadai, pembuangan sampah, dan penambangan yang tidak terkendali. Sedangkan untuk faktor alam meliputi curah hujan yang tinggi, topografi dataran rendah atau cekungan, sedimentasi sungai, tanah jenuh air, dan perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan semakin ekstrim. Nah, di Bumiaji, kedua faktor ini terjadi. Curah hujan yang tinggi di lereng ditambah pembangunan villa dan kebun apel mengurangi lahan hijau di wilayah tersebut. Tahukah kamu, ternyata banjir itu banyak jenisnya, bukan cuma banjir bandang aja. Nah Sobat Geo, BNPB mengelompokkan jenis-jenis banjir seperti ini. Yang sering terjadi di Bumiaji adalah banjir bandang, karena wilayahnya di hulu sungai dengan kemiringan dan curah hujan yang besar. Asal kalian tahu, ada beberapa ciri khas banjir bandang loh, di mana datangnya cepat tanpa peringatan dan juga bisa menghancurkan rumah serta memutus akses jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap: pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Di tahap pra-bencana, dilakukan pengurangan risiko meliputi menjaga hutan, membuat sumber resapan, dan mengatur tata ruang agar tidak kena bahaya. Pada saat tanggap darurat, warga harus segera dievakuasi ke tempat aman dan mengetahui arah aliran sungai. Sedangkan di pasca bencana, fokusnya pada perbaikan lingkungan, infrastruktur, dan rehabilitasi masyarakat. BNPB juga menjelaskan bahwa resiko bencana merupakan potensi kerugian yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang disebabkan oleh 3 aspek. Yang pertama ada bahaya, yang kedua ada kerentanan, dan yang terakhir ada kapasitas. Jadi, kalau kapasitas masyarakat tinggi, misalnya punya peta jalur evakuasi dan juga sistem peringatan dini, resikonya bisa lebih kecil loh Sobat Geo. Eits, biar Sobat Geo gak bosen nih, gimana kalau kita main kuis singkat? Jawab dengan benar ya. Manakah dari berikut ini yang termasuk tahap pra-bencana? A. Evakuasi warga ke tempat tinggi. B. Pembuatan sumur resapan dan penghijauan. C. Membersihkan material banjir. Yeay! Selamat ya buat Sobat Geo yang sudah berhasil menjawab dengan benar. Yuk, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Mitigasi adalah upaya mengurangi dampak bencana baik dari struktural seperti pembuatan tanggul maupun non-struktural seperti penyuluhan dan tata ruang. Tujuannya untuk mengurangi kerugian jiwa dan harta benda. Mitigasi ini seharusnya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Contoh mitigasi berbasis spasial di daerah Bumiaji bisa berupa pembuatan peta rawan banjir, penghijauan di daerah lereng, serta pemasangan jalur evakuasi. Kalau ada sistem drainase yang baik dan vegetasi tetap terjaga, air hujan bisa
irigasi tepat sasaran. Dengan adanya teknologi, kita bisa memantau kondisi tutupan lahan dari citra satelit, drone, dan Google Earth Engine. Sobat Geo, banjir bandang bukanlah sekedar bencana air, tetapi juga merupakan akibat dari kesalahan pengelolaan ruang. Geografi mengajarkan kita berpikir spasial, memahami hubungan antara ruang dan dampaknya. Jadi Sobat Geo, mari kita menjaga alam tetap hijau dan kelola air dengan bijak. Karena memahami ruang artinya kita menjaga kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mari terus belajar